Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Izin perkenalkan, nama saya Ibu Desi Dwi Sugianti SPD, CGP Angkatan 11 dari Kota Bekasi. Tugas ruang kolaborasi modul 12A51, diskusi mandiri, nilai dan peran guru penggerak. Kelompok 2 yang didapat dari aplikasi Tim Pikir Well oleh Ibu Fasilitator. Dan inilah kelompok kami berempat. Yang pertama ada Bu Yosi, Bu Mega, Bu Yulinarti, dan saya sendiri Bu Desi. Tugas utama seorang guru penggerak yaitu mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif dan proaktif dalam mengembangkan pendidikan lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada murid, serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk menanamkan profil pelajar Pancasila serta merdeka belajar. Nilai-nilai guru penggerak yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Peran-peran guru penggerak, yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran, yang kedua menjadi coach bagi guru lain, yang ketiga mendorong kolaborasi, dan keempat mewujudkan kepemimpinan murid student agency, dan yang kelima menggerakkan komunitas praktisi. Kekuatan nilai dari diri saya yang sudah dikembangkan di sekolah yang pertama adalah nilainya berpihak pada murid dan peran saya mewujudkan kepemimpinan murid yaitu student agency. Kegiatan yang sudah saya lakukan di sekolah yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran, kedua merancang metode pembelajaran yang menyenangkan, dan yang ketiga membuat media ajar. Nah, berikut adalah dokumentasi yang telah saya kembangkan dan telah saya jalani di sekolah saya di STN Pekayon Jaya 4. Yang pertama saya mengundang BPBD untuk gugus depan aman bencana, dan saya juga membuat eco-brick dengan menggunakan bahasa Inggris yaitu description dari cara pembuatan, prosedur teks, dan yang ketiga ada market day, dan juga keempat kita menonton bersama yaitu tentang pahlawan perjuangan Indonesia. Strategi penguatan saya yang telah dilakukan di sekolah yang pertama memperluas jaringan dan selalu berusaha mengadakan kegiatan yang berorientasi kepada murid, dan yang kedua mengutamakan kepentingan pertumbuhan murid sebagai dasar bertindak, dan yang ketiga merancang kegiatan yang didapat mengembangkan potensi dan bakat murid. Nah, dengan cara sharing dengan teman sejawat mengenai ide yang telah dimiliki, lalu melaksanakan kegiatan yang menarik sesuai dengan apa yang dibutuhkan murid dan menjadi pamong bagi peserta didik. Selanjutnya, kekuatan nilai diri dari kelompok saya yang kedua adalah Ibu Yulip. Nilai kolaboratif, mandiri, inovatif, dan berpihak pada murid, perannya mendorong kolaborasi. Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Ibu Yulip yaitu koordinator program menulis buku level 5, penyusunan program kerja kurikulum, menjadi narasumber best practice metode pembelajaran, dan merancang serta melaksanakan pelatihan guru. Strategi penguatannya yaitu membangun komunikasi yang baik dengan semua pihak, meningkatkan kapasitas diri dengan mengikuti beberapa pelatihan, memperluas jaringan atau komunitas, dan membuat kombel guru setiap level. Selanjutnya, kekuatan nilai diri dari Ibu Mega yang pertama mandiri, berpihak pada murid, dan kolaboratif. Perannya menjadi coach bagi guru lain. Kegiatan yang telah dilaksanakan yang pertama menuntun rekan sejawat dalam pengisian PMM secara personal dan kelompok, menjadi narasumber penggunaan English Lead di sekolah, dan mengajak rekan sejawat untuk mengaplikasikan materi PMM melalui aksi nyata di sekolah. Strategi penguatan mengembangkan diri dengan mengikuti berbagai pelatihan baik secara offline maupun online, meningkatkan literasi, meningkatkan kemampuan di bidang TIK, belajar mandiri, mencari informasi yang relevan, dan mempraktekannya. Selanjutnya, kekuatan nilai diri dari Ibu Yosi yaitu berpihak pada murid, mandiri, dan inovatif. Perannya mewujudkan kepemimpinan murid student agency. Kegiatannya merancang metode pembelajaran, merancang model pembelajaran, dan merancang media pembelajaran. Strategi penguatannya yaitu membuat inovasi bahan ajar, membuat rancangan media ajar, meningkatkan kemampuan di bidang IT, dan mengembangkan kompetensi individu secara mandiri.
Setelah kami berdiskusi dan kelompok kami memiliki peran dan nilai bersama. Perannya yaitu mewujudkan kepemimpinan murid student agency, nilainya berpihak pada murid, dan kami akan membuat sebuah kegiatan atau rancangan kegiatannya membuat podcast Go to School, yang mana podcast menjadi alat pembelajaran yang sangat menarik dan menyenangkan dalam dunia pendidikan saat ini. Popularitas podcast semakin meningkat karena kebiasaan masyarakat Indonesia, khususnya pelajar yang cenderung menyukai konten yang mudah dijangkau di berbagai platform. Podcast dapat memberikan sejumlah manfaat berharga bagi pendengarnya, termasuk bagi siswa di tingkat sekolah dasar, menengah maupun tinggi. Mendengarkan podcast dapat membantu mengasah keterampilan mendengarkan siswa, menjadi sumber tambahan informasi di luar buku pelajaran, memberikan perspektif dan wawasan baru tentang topik tertentu. Hal ini juga sebagai sarana belajar dan berlatih yang menyenangkan dalam meningkatkan keterampilan berbicara serta sebagai wadah untuk mengekspresikan ide, pendapat, dan kreativitas. Kesimpulan dari diskusi kami, sebagai seorang guru dituntut untuk memiliki nilai-nilai guru penggerak yang berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Selain itu, guru penggerak harus memiliki peran guru penggerak, diantaranya menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, dan mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan mampu menggerakkan komunitas praktisi. Dalam pembelajaran modul 1-2, satu peran guru penggerak yang kami sepakati yaitu mewujudkan kepemimpinan murid student agency dengan menguatkan nilai guru penggerak yaitu kolaboratif, dan kegiatan yang kelompok kami sepakati adalah membuat podcast dengan rincian kegiatan yang akan direncanakan 1 bulan 2 kali sebagai berikut. Persiapannya berkolaborasi dengan rekan guru untuk minggu pertama, dan misalnya podcast tema 1 itu mensosialisasikan kegiatan berkelas kepada siswa dan dilaksanakan di minggu kedua dan minggu keempat atau siswa berprestasi dan yang lainnya. Kegiatan ini bisa dilaksanakan di semua jenjang tingkatan pendidikan, bisa di tingkat sekolah dasar maupun jenjang sekolah menengah ke atas. Nah, ada beberapa pertanyaan dalam diskusi kami. Yang pertama ada pertanyaan dari Ibu Enda. Nilai dan peran podcast, kapan pelaksanaan dan apakah bisa terjadwal? Tanggapan dari Ibu Yosi, yaitu membuat podcast kekinian mengikuti perkembangan zaman, menciptakan ruang diskusi bagaimana metode pembelajarannya cocok, dan membuat ini membantu bimbingan konseling juga. Membuat channel YouTube di sekolah, dan jadwalnya bisa 1 bulan 2 kali, dan bisa juga mengundang sebagai guest teacher dengan mengundang wali murid dengan profesi berbeda. Dan tanggapan Ibu Yulip, sudah ada bagian di media sekolahnya. Di sekolahnya Bu Yulip sudah ada psikolog dan sudah berjalan podcast ini, sehingga bagaimana anak bisa tampil dan berbicara dan sharing sebagai public speaking. Dan setelah itu ada pertanyaan dari Ibu Eva. Apakah di tingkat sekolah dasar bisa diimplementasikan? Apakah sudah disiapkan guru dan siswa yang tampil dan diberikan kisi-kisinya terkait teknis? Dan tanggapan dari Ibu Mega yaitu seperti sharing atau sesi curhat, dan bisa terkait cita-cita siswa berprestasi dan lain-lain. Bisa berbeda sesuai dengan tema yang diinginkan, dan siswa dapat kisi-kisi sebelumnya dan sudah diarahkan. Dan pertanyaan terakhir dari Ibu Rika, di sekolahnya belum ada, dan podcast ini di sekolah dasar sangat menginspiratif. Apakah bisa kepada sikap siswa karena banyak kasus terhadap pembulian secara verbal? Dan tanggapan dari Ibu Yulip, bisa diterima di karakter anak, bisa dengan daily conversation, bisa juga natural juga, dan dijadikan referensi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye.